seorang sahabat, seorang menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan diutus ke Mekah, ke orang-orang Quraisy untuk menjelaskan maksud dan tujuan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa basyarul mustadhafina, dan juga dalam rangka memberi kabar gembira kepada orang-orang yang tertindas di Mekah, yang tidak dapat hijrah ke Mekah, tidak mampu hijrah ke Madinah. Berikan kabar gembira kepada mereka biqurbil fathi, bahwa kemenangan telah dekat, penaklukan Mekah telah dekat. Wa anallahu muzhirun dinahu, dan Allah akan menampakkan, mempopulerkan, membumikan agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasala habasathu Quraisyun, ketika Utsman bin Affan sampai ke Mekah, sampai di orang-orang kafir Quraisy, ternyata Utsman bin Affan dicekal, Utsman bin Affan ditahan, ditangkap oleh mereka. Fasya'a indal muslimina anal Utsmana qutila. Ketika Utsman bin Affan ditangkap oleh mereka, sampailah kabar burung kepada orang-orang Islam bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa lil bai'ah, maka karena kabar yang sampai kepada umat Islam adalah Utsman bin Affan dibunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, memanggil seluruh sahabat untuk melakukan janji setia, untuk melakukan baiat. Fabaya'uhu tahta syajarah hunaka, maka Nabi dan para sahabat berjanji setia bersama untuk tidak meninggalkan Mekah, ya, tidak meninggalkan Mekah di bawah pohon. Waktu sama hadhil bai'ah, baiat ini, janji setia ini dinamakan baiatur ridwan. Jadi sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, peristiwa penting yang terjadi adalah peristiwa baiatur ridwan. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan baiatur ridwan, orang-orang Quraisy mengetahuinya, maka hati mereka menjadi takut. Khaufat ala nafsiha, mereka menjadi takut. Farsalat Utsmana wa man ma'ahu, maka Utsman bin Affan dan para pendampingnya yang saat itu menjelaskan kedatangan Rasul, maksud dan tujuan kedatangan Nabi, dilepas. Wa talabatis sulha, dan mereka meminta berdamai. Ya. Fatamma bainahuma, maka disepakatilah oleh kedua belah pihak melakukan perjanjian, melakukan perdamaian. Bisyuruti allati aradatha Quraisyun, dengan syarat dan ketentuan yang telah diajukan oleh orang-orang Quraisy ala lisani rasuliha, atas lisan, atas juru bicara mereka. Mereka mengirim juru bicara lagi. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama adalah gencatan senjata berlangsung selama 10 tahun.
Yang kedua, saling menjamin keamanan. Orang kafir menjamin keamanan orang-orang Islam. Orang Islam juga menjamin keamanan orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya tidak saling mengganggu, tetapi menjamin keamanan. Seandainya ada orang yang mengganggu umat Islam, maka orang kafir Quraisy yang membantu. Apabila ada orang-orang lain mengganggu orang kafir Quraisy, maka umat Islam akan membantu orang kafir Quraisy tersebut. Jamin keamanan, saling menjamin keamanan di antara mereka. Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah tahun ini, tidak jadi umroh. Ya. Yang keempat, apabila ada orang Islam, orang Mekah, orang Madinah, yang murtad kembali ke Mekah, maka harus diterima dan diizinkan. Sebaliknya, apabila ada orang Mekah, orang kafir yang hendak masuk Islam, ya, maka harus ditolak. Nah, itulah isi perjanjian yang disepakati bersama orang-orang kafir Quraisy. Fatabayaqal muslimun. Maka orang-orang Islam merasa sempit hatinya karena Nabi menerima perjanjian, isi perjanjian yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Wala siyama man'ihim minat tawafi bil bait, dan yang termasuk membuat mereka kecewa, para sahabat kecewa, adalah dilarangnya Nabi dan para sahabat umroh ke Baitullah. Wa fi ruju'ihi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyah nazalat alaihi surah Al-Fatah. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai ke Mekah, ke Madinah, kembali dari Hudaybiyah, maka turunlah surat Al-Fatah, surat yang menunjukkan agar akan ditaklukkannya Mekah oleh orang-orang Islam. Fafarihal muslimuna bi busyra fathi Makkah fa'alimu annahum la budda an yadkhuluha aminin muhalliqina ru'usahum. Berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Fathul Mekah ini sudah dekat akan terjadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatah ini. Maka ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan hati mereka. Mereka mengetahui bahwa pastilah mereka akan masuk Mekah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usahum, kapan saja sekehendak mereka, kapan saja sekeinginan mereka. Umat Islam mau kapan masuk Mekah, umat Islam mau umroh, akan bebas keluar masuk Mekah. Maka ini yang membuat mereka gembira. Ya, ini yang membuat mereka gembira. Ba'da dzalika bahal muslimuna ahraron yaruhuna wa yaji'una kaifa sya'u. Nah, ini mereka merasa gembira karena mereka masuk kapan saja, keluar kapan saja dari Mekah. Mereka sudah bebas, ya. Mereka sudah bebas. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhumanufudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah perjanjian itu
Bebaslah orang-orang Islam keluar masuk Mekah sesuka hatinya, maka dengan demikian maka bertambahlah pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena juga bebas keluar masuk Mekah, maka banyak juga pengaruh efek dari diperbolehkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah. Pengaruh akan semakin kuat, ya. Orang-orang akan semakin mudah untuk mempelajari ajaran agama Islam. Orang-orang akan semakin mudah untuk mempertimbangkan, ya, bahwa dia akan masuk Islam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, di antaranya adalah saling menjamin keamanan, tidak saling mengganggu. Wa kataba ila mulukid duwali al-mujawirah li baladil Arab. Maka Rasulullah pergunakan kesempatan ini dengan baik, kesempatan emas, ya. Karena mereka tidak saling mengganggu, karena mereka saling menjamin keamanan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan itu. Dengan apa? Dengan menulis surat kepada para pemimpin, para raja di negeri-negeri sekitar Mekah, sekitar Arab, ya. Jadi negeri-negeri yang di sekitar Arab disurati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempengaruhi mereka untuk menawarkan masuk agama Islam. Yad'uhum ilal Islam. Ini misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kirim surat kepada mereka, yaitu mengajak mereka untuk masuk Islam. Faminhum man aslama. Di antara mereka ada yang dengan dikirimi surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kan Najasyi, seperti Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Wa minhum raddan wa minhum man raddan jamilan. Ada yang juga menolak dengan baik-baik, seperti Heraklius, yaitu Kaisar Rom. Ini menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Wal Muqaykis, juga Muqaykis, yaitu siapa itu? Hakim Mesir. Dia adalah seorang hakim Mesir, ya. Wa minhum man raddan qabihan. Ada juga yang menolaknya dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang buruk, ya. Wa ahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal Haris ibnu Abi Samar al-Ghassani wa Kisral Fursi. Di antara yang raja-raja yang menolak dengan jahat, tidak baik, menghina utusan beliau, seperti Haris bin Abi Samar Al-Ghassani, yaitu kaisar dari Persia. Ini yang menolak ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan menghina utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri, apa manfaat atau keuntungan yang kemarin Ustaz sampaikan? Diadakan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa ini membuat keuntungan bagi umat Islam? Ya. Ternyata ada beberapa hal, minimal yang pertama, bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah ketika mengadakan perjanjian, ya, sudah duduk bersama, mempunyai derajat yang sama, mempunyai kekuatan yang sama, ya, antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Yang sebelumnya umat Islam ini merupakan
umat yang sering diganggu, umat yang sering dilecehkan. Tapi ketika mengadakan perjanjian, maka keuntungan yang didapat oleh umat Islam adalah mereka sudah duduk bersama, mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai derajat yang sama. Artinya umat Islam sudah diperhitungkan, ya. Yang pertama sudah Hitungkan. Yang selama ini umat Islam dilecehkan, umat Islam dipinggirkan, dianggap tidak ada gunanya, tidak diperhitungkan, ya. Ya, karena sudah melakukan perjanjian ini sudah diperhitungkan umat Islam, berarti sudah mempunyai derajat yang sama dengan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun mengadakan gencatan senjata, tidak ada peperangan, ini menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat oleh umat Islam mempersiapkan diri untuk menggalang kekuatan. Jadi 10 tahun ke depan umat Islam akan berbeda dengan kondisi yang sekarang di saat melakukan perjanjian Hudaybiyah. Karena umat Islam akan maju pesat, umat Islam akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi keuntungan yang kedua, umat Islam dapat menggalang kekuatan selama 10 tahun. Karena 10 tahun tidak ada pertempuran. Disepakati untuk gencatan senjata. Begitu. Dan yang ketiga, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini bahwa apabila ada orang kafir yang mau masuk Islam dicegah, dan sebaliknya apabila ada orang Islam yang mau murtad diizinkan, ini akan menjadi penyaringan alam, apa namanya itu. Jadi kalau ada orang yang mau murtad dan diizinkan, itu tandanya apa? Tandanya imannya separuh-separuh. Tandanya imannya mengambang. Nabi tidak butuh orang yang seperti itu. Nabi tidak butuh orang yang seperti itu. Maka diizinkan saja. Seleksi alam, ya bahasanya yang keren. Oke. Jadi itu merupakan seleksi alam. Umat Islam yang ingin murtad harus diizinkan. Artinya tandanya kalau dia mau murtad imannya separuh-separuh. Kalau dia mau murtad imannya mengambang, maka diizinkan saja. Nabi Muhammad tidak butuh orang yang imannya ngambang seperti itu. Dilepas saja. Dan sebaliknya apabila orang kafir Quraisy mau masuk Islam, maka harus dicegah. Bila imannya kuat, tekadnya bulat, meskipun dicegah dia akan sembunyi-sembunyi, ya. Meskipun dilarang dia akan mencari jalan untuk tetap melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, ini akhirnya melahirkan Islam yang militan, melahirkan Islam yang militan. Umat Islam menjadi umat yang pilihan. Umat yang memang imannya kokoh, umat yang imannya memang bulat. Tidak separuh-separuh yang murtad tadi. Kalau dia dilarang dan kemudian mau menurut, ya udah kalau nggak boleh Islam ya sudah. Nah, ini kan berarti imannya juga masih separuh-separuh. Tapi kalau imannya sudah bulat, maka dia akan mencari jalan, dia akan sembunyi-sembunyi untuk tetap melaksanakan ajaran agama Islam.
Dia akan kalau pengen bergabung dengan orang-orang Islam di Madinah, dia akan mencari sembunyi-sembunyi cari jalannya, atau tetap melaksanakan ajaran agama Islam tapi di Makkah. Nah, ini para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang didapat dari terlaksananya perjanjian Hudaybiyah yang awalnya orang-orang Islam khususnya para sahabat ini menjadi tidak terima dengan Nabi menerima usulan perjanjian Hudaybiyah yang mereka tawarkan. Kok saya kayaknya merugikan umat Islam ini, gitu ya. Tidak boleh umroh, tidak boleh harus kembali tidak boleh melaksanakan umroh tahun ini, tahun depan boleh, gitu ya. Yang kedua yang paling membuat sesak mereka adalah ketika ada orang murtad diperbolehkan. Tapi kalau ada orang yang mau Islam harus dilarang. Nah, ini yang membuat mereka semakin galau. Jadi terlaksananya perjanjian Hudaybiyah minimal ada 3 hal ya, yang menjadi keuntungan umat Islam. Meskipun seakan-akan secara zahir merugikan umat Islam. Yang pertama, keuntungan yang didapat adalah umat Islam sudah diperhitungkan. Umat Islam kekuatannya sudah diperhitungkan sehingga duduk bersama untuk melaksanakan perjanjian. Yang sebelumnya umat Islam dilecehkan, umat Islam direndahkan. Umat Islam hanya diganggu saja. Yang kedua, selama 10 tahun saling menjamin keamanan, tidak saling mengganggu, ini kesempatan emas untuk berdakwah. Ini kesempatan emas untuk memperkuat diri, memperluas pengaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggalang kekuatan. Dan yang ketiga, merupakan seleksi alam. Barang siapa yang imannya separuh-separuh dibiarkan, silakan. Yang begitu. Merupakan seleksi alam. Apabila ada yang mau masuk Islam dan imannya separuh-separuh dan mental, maka dibiarkan, tidak butuh yang seperti itu. Tapi kalau memang imannya bulat, kepercayaan kepada Rasulullah SAW bulat, kuat, maka dia tetap melaksanakan ajaran agama Islam meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Dia menerima resiko bila diketahui orang-orang kafir Quraisy akan dikucilkan. Dia akan mencari jalan, mungkin akan sembunyi-sembunyi untuk menuju tetap ke Madinah meskipun dilarang. Jadi akhirnya dengan perjanjian ini melahirkan umat Islam yang militan, tidak meletan, tidak dikit-dikit sambat, tapi umat Islam yang tangguh, umat Islam yang pantang menyerah, umat Islam yang kokoh ya dengan ujian-ujian. Demikian para santri yang dirahmati oleh Allah. Semoga ada manfaatnya, memberi motivasi kepada kita. Adanya perjanjian Hudaybiyah ini, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang militan, termasuk puasa puasa di bulan Ramadan ini termasuk menggembleng kita supaya menjadi Muslim yang militan, Muslim yang tangguh, tidak mengeluh. Dilatih kita ini ya. Meskipun dalam keadaan perut kosong, kita tetap fit, kita tetap belajar, tidak merengek, aduh perut lapar, enggak usah belajar, enggak. Udah perut lapar, enggak usah sholat ke masjid, enggak. Dilatih kita untuk menjadi Islam yang militan, melaksanakan Islam yang sungguh-sungguh. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.